Sahabatku, jika hari ini matamu sampai di video ini, aku ingin kamu berhenti sebentar, tarik napas dalam, dan rasakan tubuhmu di sini. Karena aku percaya, tidak ada yang datang ke pesan ini secara kebetulan. Mungkin kamu sedang duduk sendirian di kamar. Mungkin kamu menatap layar ponsel di tengah malam. Atau mungkin kamu mendengarkan ini sambil berjalan sendirian di jalan yang sepi. Di tengah semua kemungkinan itu, aku tahu, hatimu sedang mencari sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah kebenaran yang tidak semua orang berani menyentuh. Sebelum kita berjalan lebih jauh, aku ingin mengucapkan terima kasih, karena sudah membuka ruang di hatimu untuk hadir di sini. Karena di dunia yang penuh kebisingan ini, tidak semua orang mau berhenti untuk mendengarkan sesuatu yang hening. Dan jika kamu ada di sini, itu berarti jiwamu sedang siap menerima sesuatu yang mungkin pernah ia lupakan. Kita akan bicara tentang 7 tanda jiwa terpilih yang sering menyendiri dan sulit punya teman dekat. Dan kita akan melakukannya dengan pelan. Karena ini bukan daftar untuk dihafalkan. Ini adalah perjalanan untuk dirasakan. Setiap kata bukan untuk sekadar lewat di telingamu, tapi untuk masuk ke ruang terdalam yang jarang kamu kunjungi. Sahabatku, tanda pertama, kamu tidak pernah merasa sepenuhnya menjadi bagian dari keramaian. Mungkin kamu bisa tersenyum di hadapan orang, menertawakan lelucon, dan mengikuti alur pembicaraan, tapi di sudut hati yang paling sunyi, ada rasa bahwa kamu sedang memainkan peran. Ada jarak halus yang memisahkanmu dari semua yang ada di sekitarmu. Bukan jarak fisik, tapi jarak frekuensi. Jiwamu berjalan di gelombang yang berbeda, dan itu membuatmu sulit merasa benar-benar di rumah, di tengah banyak orang. Jika kamu pernah merasakannya, ketahuilah bahwa itu bukan karena ada yang salah denganmu. Itu karena jiwa terpilih tidak diciptakan untuk larut dalam keramaian. Mereka diciptakan untuk menemukan rumahnya sendiri. Seringkali di dalam dirinya sendiri. Tanda kedua, kamu lebih memilih kualitas daripada kuantitas dalam pertemanan. Banyak orang merasa nyaman memiliki lingkaran sosial yang besar. Banyak nama yang bisa dihubungi. Banyak wajah yang bisa ditemui. Tapi tidak demikian denganmu. Bagimu, 1 atau 2 teman sejati lebih berarti daripada 100 kenalan yang hanya tahu permukaanmu. Karena kamu tahu, berbagi waktu berarti berbagi energi. Dan energi itu terlalu berharga untuk diberikan kepada mereka yang tidak menghargainya. Mungkin karena itu, orang sering salah paham. Mereka mengira kamu tertutup. Mereka mengira kamu tidak suka bersosialisasi. Padahal sebenarnya, kamu hanya melindungi apa yang suci di dalam dirimu. Kamu tahu, tidak semua orang pantas menyentuh inti jiwamu. Tanda ketiga, kamu sering merasa terlalu dalam untuk obrolan ringan. Sementara banyak orang merasa nyaman berbicara tentang hal-hal sehari-hari. Tentang gosip, tentang tren, tentang hal-hal yang cepat hilang. Jiwamu rindu percakapan yang membekas. Tentang makna hidup, tentang perjalanan batin, tentang luka yang mengubah seseorang menjadi versi yang lebih bijak. Karena itu, kadang kamu memilih diam, daripada memaksakan diri berbicara sesuatu yang tidak membuat hatimu menyala. Dan aku tahu, diammu sering disalahartikan. Orang menganggapnya tanda dingin, tanda tidak peduli, padahal diam itu adalah bentuk kejujuran. Karena kamu tidak mau mengucapkan kata yang tidak kamu maksudkan. Tidak mau terlibat dalam percakapan yang hanya mengisi ruang tanpa mengisi jiwa. Sahabatku, mungkin saat mendengarkan ini, kamu merasa ada sesuatu di dadamu yang bergetar. Seperti menemukan pantulan dirimu di cermin yang tidak pernah kamu temui sebelumnya. Dan itu wajar, karena kata-kata ini bukan datang dari luar. Kata-kata ini hanya membangunkan apa yang sudah ada di dalam dirimu sejak lama. Jangan buru-buru, biarkan setiap tanda ini meresap. Karena di bagian berikutnya, kita akan berjalan lebih dalam, ke lapisan yang lebih sunyi, ke sisi luka yang membentuk dirimu. Dan mengapa semua itu membuatmu sulit memiliki banyak teman dekat, tapi justru membuat jiwamu semakin kuat dan murni. Sahabatku, sebelum kita melangkah lebih jauh ke bagian ini, aku ingin mengajakmu sekali lagi untuk menarik napas dalam, menutup matamu sejenak, dan merasakan bahwa kamu berada di sini, di saat ini. Karena apa yang akan kita bicarakan bukan sekadar kata-kata. Ini adalah cermin yang akan menunjukkan padamu wajah jiwamu sendiri. Dan aku ingin kamu ingat, bahwa jika kamu sampai di bagian ini, itu berarti kamu tidak kebetulan. Ada ribuan orang di luar sana yang akan melewatkan pesan ini. Tapi entah bagaimana, semesta membawamu untuk duduk bersama kita di sini.
dan itu selalu berarti sesuatu. Terima kasih, karena di tengah semua pilihan hiburan yang bisa mengalihkan perhatianmu, kamu memilih untuk bertahan di perjalanan ini. Terima kasih, karena membiarkan hatimu terbuka, dan membiarkan kata-kata ini masuk bukan hanya ke telinga, tapi ke ruang terdalam di dadamu. Di bagian sebelumnya kita berbicara tentang rasa asing di keramaian, tentang keinginan akan hubungan yang tulus, dan tentang kerinduan pada percakapan yang bermakna. Sekarang, kita akan berjalan ke wilayah yang lebih sunyi. Wilayah yang kadang tidak ingin kamu sentuh. Karena di sanalah luka-luka lama tidur. Tetapi sahabatku, luka-luka itu bukan untuk dihindari. Mereka ada untuk dimengerti. Dan saat kamu memahaminya, kamu akan mengerti mengapa kesendirianmu bukan kelemahan, melainkan panggilan jiwa. Tanda keempat, kamu pernah dikhianati atau dikecewakan begitu dalam, hingga kepercayaanmu pada orang lain tidak lagi sama. Mungkin itu datang dari seseorang yang sangat dekat. Seseorang yang kamu kira akan selalu ada di sisimu. Tapi justru dialah yang menusuk dari belakang. Dan sejak saat itu, kamu membangun tembok di sekeliling hatimu. Bukan untuk memenjarakan diri, tetapi untuk melindungi keindahan yang tersisa. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua senyum itu tulus. Tidak semua pelukan itu hangat. Dan tidak semua janji itu sungguh-sungguh akan ditepati. Jiwa terpilih seperti milikmu tahu bahwa pengkhianatan adalah guru yang kejam, tapi ia mengajarkan pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang kuat. Tanda kelima, kamu lebih nyaman menjadi pendengar daripada pusat perhatian. Kamu tahu, dunia ini dipenuhi orang yang ingin didengar, tapi jarang yang mau mendengarkan. Dan kamu memilih menjadi sedikit berbeda. Kamu duduk, mendengarkan dengan hati, tidak sekadar menunggu giliran bicara. Kamu menyimak, memahami nada suara dan jeda di antara kata-kata. Karena kamu tahu, seringkali yang paling penting bukanlah apa yang diucapkan, tetapi apa yang tidak diucapkan. Sahabatku, ini adalah anugerah sekaligus beban. Karena ketika kamu menjadi pendengar sejati, orang akan datang padamu membawa cerita. Cerita yang mereka sembunyikan dari dunia. Dan kamu menampungnya, menjadi tempat aman bagi mereka. Tapi kadang, tidak ada yang benar-benar menanyakan bagaimana kabarmu. Tanda keenam, kamu membawa luka yang tidak semua orang mengerti. Mungkin itu luka masa kecil yang tidak pernah kamu bicarakan. Mungkin itu kehilangan yang membuatmu terbangun setiap malam. Mungkin itu rasa ditinggalkan yang terus membekas di hatimu. Luka ini tidak terlihat oleh mata orang lain. Karena kamu telah belajar bagaimana tersenyum walau hatimu berat. Kamu berjalan seperti biasa, menjalani hari seperti biasa, tapi di baliknya ada cerita panjang yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Dan disinilah, banyak orang mulai salah paham. Mereka melihatmu tenang, dan mengira kamu tidak punya beban. Mereka melihatmu diam, dan mengira kamu tidak punya cerita. Padahal di dalam dirimu, ada samudera perasaan yang tidak semua orang bisa selami. Chosen One pernah berkata kepadaku, jiwa terpilih sering kali diuji dengan kehilangan. Bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk memurnikannya. Dan aku percaya itu benar. Karena kehilangan mengajarkan kita untuk melepaskan. Dan melepaskan mengajarkan kita untuk percaya. Bahwa apa yang memang untuk kita tidak akan pernah pergi. Dan apa yang pergi memang tidak pernah untuk kita. Sahabatku, disinilah sering kali letak kesulitanmu memiliki teman dekat. Bukan karena kamu tidak ingin dekat dengan orang. Tetapi karena kamu tahu, membuka hati berarti mengambil risiko untuk terluka lagi. Dan kamu tidak mau memberikan kunci hatimu kepada orang yang tidak menghargainya. Tetapi, kesunyian yang kamu rasakan bukanlah hukuman. Ia adalah ruang yang sedang dipersiapkan. Seperti tanah yang dibiarkan beristirahat agar suatu hari bisa menumbuhkan sesuatu yang indah. Dan mungkin, di tengah rasa sepi itu, ada suara lembut yang selama ini berusaha kamu dengarkan. Suara yang berkata, tetaplah berjalan, meski sendirian, karena jalan ini adalah jalanmu. Sahabatku, jika kamu mendengarkan sampai di sini, itu berarti hatimu cukup berani untuk menatap luka-luka itu. Dan aku ingin kamu tahu, bahwa keberanian itu langka, tidak semua orang mampu melakukannya. Jadi hargailah dirimu karena sudah bertahan sejauh ini. Di bagian berikutnya, kita akan menyentuh tanda terakhir. Tanda yang seringkali tidak disadari. Tapi justru menjadi alasan terbesar mengapa jiwa terpilih seperti kamu memilih menyendiri. Tanda yang akan membuatmu melihat kesepianmu dengan mata yang berbeda. Dan mungkin untuk pertama kalinya,
Kamu akan tersenyum pada keheningan yang selama ini menemanimu. Sahabatku, sebelum kita melangkah ke bagian terakhir ini, aku ingin kamu kembali merasakan kakimu yang menapak di bumi, merasakan udara yang masuk ke paru-parumu, dan menyadari bahwa kamu ada di sini, sepenuhnya hadir, karena apa yang akan kita bicarakan sekarang bukan sekadar tanda yang bisa kamu catat dan lupakan, tetapi pintu yang jika kamu buka, akan mengubah caramu melihat dirimu sendiri. Jika kamu sampai di titik ini, aku percaya, itu bukan kebetulan, karena dari semua hal yang bisa menyita waktumu hari ini, entah bagaimana, kamu memilih untuk duduk bersama pesan ini sampai akhir. Dan itu berarti jiwamu siap mendengar sesuatu yang penting. Terima kasih, karena mau bertahan. Terima kasih, karena tidak memalingkan wajah dari kata-kata yang tenang. Meski dunia di luar sana berlari begitu cepat, karena untuk berjalan di jalan jiwa, dibutuhkan keberanian untuk melambat, dan keberanian itu sekarang ada di dalam dirimu. Di dua bagian sebelumnya, kita telah berjalan bersama melalui 6 tanda. Kita telah melihat bagaimana rasa asing di keramaian, kerinduan akan hubungan yang tulus, keinginan pada percakapan yang bermakna, pengkhianatan yang membentuk tembok di hati, kemampuan menjadi pendengar sejati, dan luka yang tak terlihat mata. Semuanya menjadikanmu berbeda. Sekarang, kita sampai pada tanda ketujuh. Tanda yang diam-diam mungkin telah mengatur seluruh arah hidupmu. Tanda yang menjelaskan mengapa kamu sering merasa tidak sepenuhnya milik dunia ini. Karena sesungguhnya, jiwa terpilih jarang sekali hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tanda ketujuh, kamu sering merasa seperti orang asing di dunia ini. Bukan karena kamu tersesat, tetapi karena bagian terdalam jiwamu tahu, kamu sedang mempersiapkan sesuatu yang belum waktunya. Ada rasa bahwa hidupmu memiliki misi yang lebih besar. Meski kamu belum bisa menjelaskannya dengan kata-kata, ada perasaan bahwa kamu menunggu sesuatu, tapi tidak tahu pasti apa, dan sementara itu, kamu tidak bisa memaksakan dirimu untuk mengejar apa yang orang lain kejar. Karena ada yang lebih penting dari sekadar terlihat berhasil di mata dunia. Jiwa terpilih sering kali memiliki antena batin, yang menangkap pesan-pesan halus dari kehidupan. Kamu peka pada tanda-tanda, pada kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan, pada bisikan hati yang datang di tengah malam, pada perasaan yang muncul tanpa alasan logis. Dan semua itu membentuk cara pandangmu terhadap dunia. Tapi sensitivitas ini juga membuatmu sulit berada di tengah banyak orang. Karena kamu menangkap energi yang orang lain bahkan tidak sadar sedang mereka pancarkan. Kamu bisa merasakan kegelisahan yang disembunyikan di balik senyum. Kamu bisa merasakan kemarahan yang tidak diucapkan. Kamu bisa merasakan kepalsuan yang dibungkus dengan ramah tamah. Dan semua itu melelahkan, karena tidak semua orang mau membicarakan kebenaran yang kamu rasakan. Sahabatku, tanda ketujuh ini adalah panggilan. Bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk memahami bahwa kesendirianmu adalah ruang latihan. Ruang di mana kamu belajar mendengar suara yang tidak bisa didengar di tengah kebisingan. Ruang di mana kamu belajar mempercayai intuisi. Ruang di mana kamu belajar berjalan bukan hanya dengan kaki, tetapi juga dengan hati. Chosen One pernah tersenyum padaku suatu malam, di bawah langit yang penuh bintang, dan berkata, kesepian yang kamu rasakan, adalah ruang yang disiapkan semesta agar panggilanmu bisa terdengar jelas. Jika kamu terlalu sibuk mengisi ruang itu dengan kebisingan, kamu akan melewatkan pesan yang sedang menunggu untuk disampaikan kepadamu. Mungkin sekarang kamu mulai mengerti mengapa selama ini kamu sulit punya teman dekat. Bukan karena kamu kurang ramah, bukan karena kamu sulit diajak bicara, tetapi karena hatimu sedang dijaga, agar ketika waktunya tiba, kamu siap bertemu dengan orang-orang yang akan berjalan bersamamu di jalan yang sama. Sahabatku, aku ingin kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan sebuah benih yang ditanam jauh di dalam tanah. Ia sendirian di kegelapan. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memujinya, tapi ia tahu, waktunya belum tiba untuk muncul di permukaan. Ia menunggu, ia menguatkan akarnya, dan suatu hari, saat musimnya datang, ia akan muncul sebagai pohon yang kuat dan kokoh, dengan cabang yang bisa menaungi banyak kehidupan. Begitulah jiwamu sekarang. Kesepian itu bukan akhir, itu adalah tanah tempat akar-akar kekuatanmu tumbuh. Dan ketika musimnya tiba, dunia akan mengerti mengapa kamu berbeda. Sahabatku, sebelum kita menutup perjalanan ini, aku ingin bertanya padamu, dari 7 tanda yang telah kita bicarakan,
Manakah yang paling kamu rasakan dalam hidupmu? Aku ingin kamu menyimpannya di hati. Atau jika mau, kamu bisa membagikannya di kolom komentar. Agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan setelah ini, aku ingin kamu berjalan dengan sedikit lebih tenang. Karena sekarang kamu tahu, kesendirianmu bukan kelemahan. Ia adalah panggilan. Ia adalah anugerah yang sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Tetaplah berjalan sahabatku, tetaplah mendengar suara hatimu, dan ketika dunia terasa terlalu bising, ingatlah, kamu selalu bisa kembali ke sini, ke ruang ini, ke percakapan ini, di mana kita saling mengenali dalam keheningan. Sahabatku, kita telah berjalan cukup jauh. Dari langkah pertama yang penuh rasa ingin tahu, hingga saat ini, di mana kita menatap kembali seluruh perjalanan, dan menyadari bahwa setiap kata, setiap jeda, setiap napas, telah membentuk sebuah jembatan, antara dirimu dan diriku, antara hatimu dan hatimu sendiri. Aku ingin kamu ingat sejak awal kita bertemu di ruang ini. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak kebetulan ada di sini. Dan semakin kita berjalan, semakin terasa kebenarannya, karena apa yang kita bicarakan bukanlah hal yang populer di keramaian. Ini bukan pesan yang membanjiri media sosial. Ini bukan kata-kata yang berlomba-lomba memikat mata. Ini adalah kata-kata yang memanggil hati. Dan hanya hati yang siap yang akan menjawabnya. Hari ini kita sudah melihat 7 tanda jiwa terpilih yang sering menyendiri. Dan sulit punya teman dekat. Kita telah membicarakan rasa asing yang kamu rasakan di tengah keramaian. Keinginan untuk memiliki hubungan yang dalam dan tulus. Kerinduan akan percakapan yang bermakna. Luka pengkhianatan yang mengajarkan kehati-hatian. Kemampuan mendengarkan yang membuatmu menjadi rumah bagi cerita orang lain. Beban luka yang tak terlihat namun selalu terasa. Dan akhirnya, panggilan jiwa yang membuatmu sadar bahwa kesendirian adalah ruang latihan. Bukan hukuman, sahabatku. Setiap tanda itu seperti potongan puzzle. Sendiri-sendiri mungkin terlihat acak, tapi saat disatukan, kita melihat gambaran yang utuh. Dan gambaran itu adalah dirimu. Jiwa yang diciptakan untuk tujuan yang lebih besar dari sekadar mengikuti arus dunia. Jiwa yang memerlukan ruang untuk bertumbuh. Jiwa yang sering disalahpahami, tetapi tidak pernah hilang. Mari kita renungkan bersama, mengapa kesendirian sering kali menjadi teman bagi jiwa terpilih. Karena di dalam kesendirian, kamu belajar mengenali dirimu sendiri. Di dalam kesendirian, kamu belajar membedakan suara hatimu dari kebisingan luar. Di dalam kesendirian, kamu belajar menampung rasa sakit tanpa harus menutup pintu bagi harapan. Dan yang paling penting, di dalam kesendirian, kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari jumlah orang di sekitarmu. Tetapi dari kedalaman hubungan yang kamu miliki. Termasuk hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kesendirian bukan berarti kamu tidak akan pernah menemukan orang yang mengerti. Justru, kesendirian mengajarkanmu untuk mengenali mereka ketika akhirnya kalian bertemu. Karena kamu akan mengenali getaran yang sama di mata mereka. Kamu akan mendengar nada yang sama dalam kata-kata mereka. Kamu akan merasakan keheningan yang sama di antara napas kalian. Dan di momen itu, kamu akan sadar bahwa semua waktu yang kamu habiskan sendirian adalah persiapan untuk pertemuan itu. Sahabatku, ada sebuah kesalahpahaman yang sering menjerat kita, yaitu anggapan bahwa hidup ini hanya berarti jika kita selalu dikelilingi banyak orang. Padahal, tidak ada salahnya memilih lingkaran kecil. Tidak ada salahnya berjalan sendirian untuk sementara. Karena hidup bukan kompetisi siapa yang paling ramai. Hidup adalah perjalanan menemukan siapa yang benar-benar pulang ke hatimu. Dan itu, tidak pernah tentang jumlah. Mungkin sekarang kamu mulai mengingat momen-momen dalam hidupmu. Di mana kamu merasa berbeda. Di mana kamu memilih diam ketika semua orang berbicara. Di mana kamu berjalan ke arah yang berlawanan dari kerumunan. Di mana kamu memutuskan untuk pergi dari lingkaran yang tidak lagi memberi cahaya. Mungkin dulu kamu menganggap itu kelemahan. Tapi hari ini, aku ingin kamu melihatnya sebagai kekuatan. Karena tidak semua orang punya keberanian untuk memilih jalan yang sunyi. Tidak semua orang punya kekuatan untuk berdiri tegak sendirian. Tidak semua orang punya keyakinan untuk mempercayai suara hatinya di tengah kebisingan dunia. Dan kamu, sahabatku, kamu adalah salah satu yang punya itu. Aku tahu, ada hari-hari ketika kesendirian terasa berat. Ada hari-hari ketika kamu bertanya pada Tuhan, kenapa aku tidak seperti yang lain? Kenapa aku tidak bisa merasa nyaman di tengah banyak orang?
Kenapa hatiku selalu mencari sesuatu yang lebih dalam? Dan jawaban itu mungkin tidak datang seketika. Tapi, percayalah, jawaban itu sedang membentukmu dari dalam. Chosen One pernah berkata padaku, bahwa jiwa terpilih sering kali berjalan di jalan yang lebih panjang. Bukan karena mereka lambat, tetapi karena jalan mereka penuh pelajaran yang harus diambil. Dan pelajaran itu tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipotong jalannya, ia harus dijalani dengan sabar. Karena setiap langkahnya adalah bagian dari persiapan. Bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang yang suatu hari akan kamu temui dan bawa bersamamu. Sahabatku, kesimpulan dari semua ini bukanlah bahwa kamu harus selamanya menyendiri. Tetapi bahwa kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk menjadi seperti orang lain. Tidak perlu merasa bersalah karena tidak punya banyak teman dekat. Tidak perlu mengira ada yang salah karena hatimu memilih tenang daripada ramai. Kesimpulannya adalah, bahwa kesendirian yang kamu jalani saat ini, adalah fase yang memiliki arti. Dan arti itu hanya bisa kamu pahami sepenuhnya ketika waktunya tiba. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Menyadari bahwa semua rasa asing, semua luka, semua diam, semua kehilangan, telah membentukmu menjadi pribadi yang kuat, yang bijak, yang mampu mencintai dengan cara yang tidak semua orang mengerti. Dan pada hari itu, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri, karena pernah memilih jalan yang sunyi. Sahabatku, aku ingin kamu membawa pulang satu hal dari perjalanan ini, bahwa hidup tidak selalu tentang berada di tengah kerumunan. Kadang hidup justru tentang berani duduk sendirian, menatap ke dalam, dan bertanya pada dirimu sendiri, siapa aku, untuk apa aku di sini, dan bagaimana aku ingin menjalani sisa hidupku. Ketika kamu bisa menjawabnya, meski pelan, meski tidak sempurna, maka kesendirian itu akan berubah menjadi kekuatan. Ia akan menjadi tempat di mana kamu pulang, tempat di mana kamu mengisi ulang hatimu. Dan dari sanalah, kamu akan berjalan lagi, dengan langkah yang lebih mantap, lebih tenang, dan lebih penuh kepercayaan. Sebelum kita berpisah di sini, aku ingin mengajakmu untuk menutup matamu sejenak, dan mengucapkan terima kasih pada dirimu sendiri. Karena sudah bertahan sejauh ini, karena sudah mau mendengar pesan ini sampai akhir, dan karena sudah mau memberi ruang bagi hatimu untuk disentuh. Jika 7 tanda ini membuatmu merasa dikenali, jangan biarkan rasa itu berhenti di sini. Bawa ia dalam setiap langkahmu. Dan ingatlah, bahwa meski jalanmu sunyi, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Karena di setiap sudut dunia, ada jiwa-jiwa yang berjalan di jalan yang sama. Dan suatu hari, entah kapan, kalian akan saling menemukan. Tetaplah berjalan sahabatku, tetaplah mendengar suara hatimu, dan ketika dunia terasa terlalu bising, ingatlah, kamu selalu punya ruang ini, untuk kembali bernapas, dan kembali mengingat siapa dirimu sebenarnya. Sahabatku, kita sampai di penghujung perjalanan ini, dan aku ingin kita menutupnya dengan cara yang tidak terburu-buru. Seperti matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, memberi cahaya terakhirnya sebelum malam tiba, meninggalkan rasa hangat yang masih tinggal di hati. Meski hari sudah berganti, perjalanan kita kali ini bukan sekadar percakapan. Bukan sekadar rangkaian kata yang kau dengarkan sambil berlalu. Ini adalah ruang yang kita isi bersama. Dengan keheningan, dengan kejujuran, dan dengan keberanian. Untuk melihat ke dalam diri tanpa takut akan apa yang kita temukan. Karena menatap ke dalam diri bukan perkara mudah. Kadang kita menemukan hal-hal yang ingin kita lupakan. Kadang kita menyentuh luka yang masih terasa perih. Namun, disinilah letak keindahannya. Karena hanya dengan melihat, kita bisa memahami. Dan hanya dengan memahami, kita bisa melepaskan. Sahabatku, aku tahu, tidak semua orang mengerti rasa sunyi yang kita bicarakan di sini. Tidak semua orang mengerti betapa beratnya menjadi seseorang yang jiwanya selalu mencari makna di balik setiap peristiwa, yang hatinya tidak pernah puas dengan jawaban-jawaban dangkal, yang pikirannya selalu bertanya, mengapa aku di sini? Mengapa aku berbeda? Dan kemana aku harus berjalan? 7 tanda yang kita bicarakan sebelumnya bukan sekadar daftar. Mereka adalah cermin, yang memantulkan bagian-bagian dirimu yang mungkin selama ini kamu abaikan. Atau bahkan kamu sangkal, karena terlalu sering dunia memberi label, aneh, atau terlalu sensitif. Pada orang-orang seperti kita, tapi hari ini, di ruang ini, kita telah membalikkan cermin itu, dan melihat bahwa semua tanda itu adalah anugerah.
Meski bentuknya kadang datang sebagai kesepian, meski rasanya kadang seperti jarak yang memisahkanmu dari orang lain. Aku ingin kita menutup perjalanan ini dengan 3 hal. Pertama, penerimaan. Kedua, kepercayaan. Dan ketiga, keberanian. Penerimaan adalah saat kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Saat kamu berhenti mencoba menjadi seperti orang lain, dan mulai mengizinkan dirimu untuk menjadi apa adanya. Bukan berarti kamu menyerah pada kelemahan, tetapi kamu memilih untuk mengakui seluruh bagian dari dirimu. Bahkan yang tidak nyaman, bahkan yang membuat orang lain tidak mengerti. Karena hanya ketika kamu menerima dirimu sendiri, kamu bisa hidup dengan tenang di dalam kesendirian itu. Bukan lagi sebagai hukuman, tetapi sebagai rumah. Kepercayaan adalah saat kamu percaya bahwa semua yang kamu jalani punya alasan yang lebih besar dari yang bisa kamu lihat sekarang. Saat kamu percaya bahwa waktu tidak pernah terlambat atau terlalu cepat, dan bahwa segala sesuatu datang di musimnya, termasuk pertemuan, kesempatan, dan jawaban. Kepercayaan ini akan menjaga hatimu tetap lembut. Meski dunia di luar terasa keras, ia akan menjadi jangkar yang membuatmu tetap berdiri. Meski badai datang, keberanian adalah saat kamu tetap melangkah. Meski tidak ada yang mengerti jalanmu, saat kamu tetap memilih yang benar untuk hatimu. Meski itu berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu. Keberanian adalah saat kamu percaya pada panggilan jiwamu, lebih dari kamu percaya pada suara-suara yang mencoba mengalihkanmu. Dan keberanian itu adalah api yang akan membimbingmu keluar dari kegelapan menuju cahaya yang kamu cari. Sahabatku, aku ingin kamu tahu bahwa setiap kali kamu merasa sendiri, setiap kali kamu merasa tidak ada yang memahami, setiap kali kamu merasa berbeda, ingatlah bahwa di suatu tempat di dunia ini, ada orang lain yang juga berjalan di jalan yang sama. Mungkin kita tidak saling bertemu di dunia fisik. Mungkin kita tidak pernah berbicara secara langsung. Tapi di tingkat jiwa, kita saling mengenali. Dan ruang ini adalah salah satu titik pertemuan itu. Ketika kamu nanti mematikan layar ini, dan kembali ke kehidupanmu, mungkin tidak ada yang berubah secara dramatis. Tetapi jika hatimu merasa sedikit lebih ringan, jika langkahmu terasa sedikit lebih mantap, maka aku tahu, percakapan kita sudah melakukan apa yang seharusnya. Aku ingin meninggalkanmu dengan satu gambar. Bayangkan sebuah danau di tengah hutan. Airnya tenang, permukaannya jernih, memantulkan langit. Danau itu tidak berteriak untuk dilihat, tidak berusaha memikat siapapun. Ia hanya ada, diam, penuh, dan hidup. Dan mereka yang haus akan keindahan yang sejati akan menempuh perjalanan panjang hanya untuk duduk di tepinya. Begitulah jiwamu, ia tidak perlu membuktikan apa-apa pada dunia. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Dan orang-orang yang tepat akan datang. Sahabatku, terima kasih karena telah menemaniku sampai di sini. Terima kasih karena sudah memberi waktumu, perhatianmu, dan hatimu untuk mendengar kata-kata ini. Aku tidak menganggap enteng kehadiranmu, karena aku tahu, di dunia yang penuh distraksi ini, memilih untuk duduk diam dan mendengarkan adalah sebuah keberanian. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi di ruang ini. Tapi aku percaya, jika jiwamu memanggilmu kembali, maka kita akan bertemu lagi, dan melanjutkan perjalanan ini bersama. Sampai kita benar-benar mengerti, bahwa kesendirian bukanlah musuh, melainkan pintu menuju kedalaman yang tidak semua orang berani masuki. Sekarang, aku ingin kamu menghirup napas dalam. Dan saat menghembuskannya, lepaskan semua penilaian yang pernah kamu terima. Lepaskan semua perbandingan yang pernah membebanimu. Dan izinkan dirimu untuk hanya ada. Tanpa syarat, tanpa topeng, tanpa perlu membuktikan apapun. Karena di saat kamu bisa duduk dengan damai bersama dirimu sendiri, itulah saat kamu benar-benar bebas. Teruslah berjalan sahabatku. Jangan takut pada sunyi. Jangan ragu pada langkahmu. Karena langkah itu sedang membawamu pulang.